Halo teman-teman, selamat datang di Motivasi Relaksasi Channel. Aku mengundangmu untuk mengambil nafas dalam-dalam, tarik nafas perlahan, dan hembuskan. Biarkan tubuhmu rileks, biarkan pikiranmu mengalir bersama kata-kata ini. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan hati kita semua, yakni bagaimana menjadi selesai dengan diri sendiri. Dan mengapa itu adalah rahasia sejati untuk hidup bahagia. Bayangkan dirimu sedang duduk di tepi danau yang tenang. Airnya berkilau lembut di bawah sinar bulan. Angin sepoi-sepoi menyapa wajahmu, membawa aroma tanah dan dedaunan. Di momen ini tidak ada yang perlu kamu kejar, tidak ada yang perlu kamu buktikan, hanya kamu dan kedamaian di dalam dirimu. Bisakah kamu merasakannya? Momen ketika kamu merasa cukup, ketika kamu merasa utuh, ketika kamu selesai dengan dirimu sendiri. Tapi apa artinya selesai dengan dirimu sendiri? Apakah itu berarti kita harus sempurna? Apakah itu berarti kita tidak boleh punya kekurangan? Tidak, teman. Selesai dengan diri sendiri bukan tentang menjadi seseorang yang tidak pernah salah, bukan tentang memiliki semua jawaban atau mencapai semua impianmu. Ini tentang menerima dirimu apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekuranganmu. Ini tentang berhenti berperang dengan dirimu sendiri dan mulai menjadi sahabat terbaik bagi dirimu. Kita hidup di dunia yang begitu cepat. Media sosial, pekerjaan, ekspektasi orang lain, semuanya seolah-olah berteriak padamu untuk menjadi lebih baik, lebih sukses, lebih cantik, lebih kaya. Kita sering lupa bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang kita miliki di luar, tapi dari apa yang kita rasakan di dalam. Dan untuk merasakan kedamaian itu, kita harus belajar untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Coba ingat-ingat, kapan terakhir kamu benar-benar duduk bersama dirimu sendiri? Tanpa distraksi, tanpa ponsel, tanpa suara di dunia di sekitarmu. Kapan terakhir kamu bertanya pada dirimu sendiri, apa kabar aku? Apa yang aku rasakan? Apa yang aku butuhkan? Kita seringkali begitu sibuk menjalani hidup sampai lupa bahwa kita juga butuh waktu untuk mendengarkan hati kita sendiri. Selesai dengan diri sendiri dimulai dari momen-momen kecil seperti itu. Dari keberanian untuk menghadapi dirimu sendiri dengan semua emosi yang mungkin terpendam di dalam. Mungkin ada luka dari masa lalu yang masih terasa. Mungkin ada rasa bersalah karena kamu merasa belum cukup baik. Mungkin ada ketakutan bahwa kamu tidak akan pernah mencapai apa yang kamu impikan. Tidak apa-apa, teman. Semua itu adalah bagian dari menjadi manusia. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Aku akan mengajakmu untuk menyelami beberapa langkah sederhana tetapi mendalam untuk menjadi selesai dengan dirimu sendiri. Dan aku berjanji, jika kamu mendengarkan dengan hati terbuka, kamu akan menemukan kedamaian yang selama ini kamu cari. Yang pertama, yaitu menerima diri apa adanya. Langkah pertama untuk selesai dengan diri sendiri adalah penerimaan. Penerimaan bukan berarti kamu menyerah pada impianmu atau berhenti berusaha menjadi lebih baik. Penerimaan berarti kamu berkata pada dirimu sendiri, aku adalah aku, dan itu sudah cukup untuk saat ini. Coba pikirkan, betapa sering kamu membandingkan dirimu dengan orang lain. Mungkin kamu melihat temanmu yang sudah punya karir cemerlang, atau saudaramu yang sepertinya selalu punya kehidupan yang sempurna di media sosial. Perbandingan itu seperti racun yang perlahan merusak kebahagiaanmu, karena ketika kamu membandingkan, kamu sedang mengatakan pada dirimu sendiri bahwa kamu tidak cukup baik. Tapi tahukah kamu, tidak ada dua orang yang sama di dunia ini. Perjalananmu, ceritamu, luka dan kemenanganmu, itulah yang membuatmu unik. Kamu tidak perlu menjadi seperti orang lain untuk merasa berharga. Kamu sudah berharga hanya karena kamu adalah kamu. Aku ingin kamu mencoba sesuatu sekarang. Tutup mata sebentar dan bayangkan dirimu sebagai seorang anak kecil.
Anak kecil yang penuh rasa ingin tahu, yang tertawa lepas tanpa memikirkan apa kata orang lain. Anak kecil yang tidak tahu apa itu kegagalan, yang hanya ingin menjelajahi dunia dengan hati yang terbuka. Bisakah kamu melihatnya? Sekarang, bayangkan kamu memeluk anak kecil itu. Katakan padanya, "Kamu sudah melakukan yang terbaik. Aku bangga padamu. Aku mencintaimu apa adanya." Bagaimana rasanya, teman? Apakah kamu merasa sedikit lebih ringan? Itulah kekuatan penerimaan. Ketika kamu belajar menerima dirimu sendiri, kamu membuka pintu menuju kedamaian batin. Sekarang kita belajar dari hal yang kedua, yaitu melepaskan beban masa lalu. Langkah berikutnya adalah melepaskan. Melepaskan bukan berarti melupakan, tapi memilih untuk tidak lagi membiarkan masa lalu mengendalikan hidupmu. Kita semua punya cerita dari masa lalu. Mungkin ada penyesalan, mungkin ada luka, mungkin ada momen ketika kita merasa gagal. Tapi teman, masa lalu bukanlah tempat untuk tinggal. Itu hanya tempat untuk belajar. Aku pernah mendengar sebuah pepatah yang berkata, "Kamu tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi kamu bisa mengubah cara kamu memandangnya." Apa yang bisa kamu pelajari dari masa lalumu? Mungkin kegagalan itu mengajarkanmu ketabahan. Mungkin luka itu mengajarkanmu empati. Mungkin penyesalan itu mengajarkanmu untuk lebih menghargai momen saat ini. Coba bayangkan masa lalumu seperti sebuah ransel yang kamu bawa. Setiap luka, setiap penyesalan adalah batu yang kamu masukkan ke dalam ransel itu. Semakin lama kamu membawanya, semakin berat rasanya. Sekarang bayangkan kamu meletakkan ransel itu di tepi danau yang tadi kita bicarakan. Kamu membuka resletingnya dan satu persatu kamu keluarkan batu-batu itu. Kamu tidak perlu membencinya, kamu tidak perlu takut padanya. Kamu hanya perlu berkata, "Terima kasih atas pelajarannya, tapi aku tidak akan perlu membawamu lagi." Melepaskan adalah keberanian. Ini tentang memilih untuk fokus pada apa yang ada di depanmu, bukan apa yang sudah lewat. Dan ketika kamu melepaskan, kamu memberi ruang bagi hal-hal baru untuk masuk ke hidupmu. Kebahagiaan, cinta, dan kedamaian. Dan yang ketiga, berhenti menuntut kesempurnaan. Pernahkah kamu merasa bahwa kamu harus melakukan segalanya dengan sempurna? Bahwa jika kamu membuat satu kesalahan saja, itu artinya kamu gagal. Aku pernah berada di tempat itu, dan aku tahu betapa melelahkannya. Tapi tahukah kamu, kesempurnaan adalah ilusi. Tidak ada manusia yang sempurna, dan itu adalah keindahan dari menjadi manusia. Alih-alih mengejar kesempurnaan, cobalah mengejar kemajuan. Setiap langkah kecil yang kamu ambil, setiap usaha yang kamu lakukan adalah kemenangan. Mungkin hari ini kamu hanya berhasil bangun dari tempat tidur dan mandi. Itu sudah cukup. Mungkin hari ini kamu berhasil menyelesaikan satu tugas kecil di pekerjaanmu. Itulah kemenangan. Rayakan hal-hal kecil, karena hal-hal kecil itulah yang membawamu ke tujuan besar. Aku ingin kamu mencoba sesuatu lagi. Ambil selembar kertas, atau jika kamu tidak punya kertas, bayangkan saja di pikiranmu. Tulis 3 hal yang kamu syukuri dari dirimu sendiri. Mungkin kamu suka caramu tersenyum, atau caramu selalu berusaha meski sedang lelah, atau caramu peduli pada orang lain. Tidak perlu besar, cukup 3 hal sederhana. Sekarang, baca kembali apa yang kamu tulis dan rasakan kehangatan di hatimu. Itulah dirimu, penuh dengan kebaikan, penuh dengan cahaya. Dan yang keempat, teman, menemukan tujuan hidupmu. Selesai dengan diri sendiri juga berarti menemukan apa yang membuat hatimu bernyanyi, apa yang membuatmu merasa hidup, apa yang membuatmu ingin bangun di pagi hari. Tujuan hidup tidak harus besar atau muluk-muluk. Bagi sebagian orang, tujuan hidup adalah membesarkan anak-anak mereka dengan cinta. Bagi yang lain mungkin itu adalah menciptakan seni atau membantu orang lain atau sekadar menikmati keindahan dunia. Jika kamu merasa kehilangan arah,
Tidak apa-apa. Kadang-kadang kita perlu tersesat untuk menemukan jalan yang benar. Cobalah untuk kembali ke hal-hal yang kamu sukai saat kecil. Apa yang membuatmu bahagia dulu? Mungkin kamu suka menggambar, menulis cerita, atau berjalan-jalan di alam. Kembali ke hal-hal itu dan lihat apakah mereka masih membawa kebahagiaan untukmu. Dan jika kamu belum tahu apa tujuanmu, itu juga tidak apa-apa. Kadang-kadang tujuan hidup bukanlah sesuatu yang kita temukan, tetapi sesuatu yang kita ciptakan. Mulailah dengan langkah kecil. Cobalah sesuatu yang baru. Ikuti rasa ingin tahumu dan percaya bahwa jalanmu akan terbuka dengan sendirinya. Dan yang kelima teman, yaitu mengelilingi diri dengan orang yang mencintaimu. Kita tidak bisa menjalani hidup sendirian. Kita adalah makhluk sosial dan hubungan kita dengan orang lain sangat mempengaruhi kebahagiaan kita. Tapi teman, penting untuk memilih orang-orang yang benar-benar mendukungmu. Orang-orang yang melihat kebaikan dalam dirimu, bahkan ketika kamu sendiri tidak bisa melihatnya. Coba lihat sekelilingmu. Siapa orang-orang yang membuatmu merasa diterima? Siapa yang membuatmu merasa aman untuk menjadi dirimu sendiri? Pegang erat orang-orang itu. Dan untuk orang-orang yang selalu mengkritikmu, yang membuatmu merasa kecil, mungkin sudah waktunya untuk menetapkan batasan. Kamu berhak untuk dikelilingi oleh cinta dan dukungan. Dan yang keenam teman, yaitu merawat diri dengan cinta. Terakhir, tapi tidak kalah penting adalah merawat dirimu sendiri. Tubuhmu, pikiranmu, dan jiwamu, semuanya perlu cinta dan perhatian. Makan makanan yang menyehatkan tubuhmu. Bergerak meski hanya dengan berjalan kaki di taman. Tidur cukup karena tubuhmu butuh istirahat. Dan yang paling penting, berbicara dengan lembut pada dirimu sendiri. Bayangkan jika kamu punya sahabat yang selalu kamu kritik. Kamu tidak cukup baik, kamu selalu gagal. Kenapa kamu tidak bisa seperti orang lain? Apakah sahabat itu akan tetap bersamamu? Tidak kan? Jadi mengapa kamu memperlakukan dirimu sendiri seperti itu? Mulai sekarang, jadilah sahabat terbaik bagi dirimu sendiri. Katakan pada dirimu, aku sedang berusaha dan itu sudah cukup. Aku layak dicintai. Aku akan baik-baik saja. Teman-teman, perjalanan untuk selesai dengan diri sendiri bukanlah sesuatu yang selesai di dalam semalam. Ini adalah proses. Dan seperti semua proses, ada hari-hari ketika kamu merasa kuat dan ada hari-hari ketika kamu merasa lemah. Tidak apa-apa. Yang penting adalah kamu terus melangkah, satu langkah kecil pada satu waktu. Aku ingin menutup dengan sebuah cerita. Bayangkan ada sebuah pohon tua di tengah hutan. Pohon ini sudah berdiri selama ratusan tahun. Dia pernah dilanda badai, diterpa angin kencang, dan disiram hujan yang tak henti-henti. Ada cabang-cabangnya yang patah, ada bekas luka di kulit kayunya, tapi pohon itu tetap berdiri tegak, menjulang ke langit, memberikan naungan bagi siapa saja yang lewat. Pohon itu tidak sempurna, tapi dia indah, karena dia terus tumbuh, terus bertahan, terus menjadi dirinya sendiri. Kamu adalah pohon itu teman, kamu punya luka, kamu punya cerita, tapi kamu juga punya kekuatan untuk terus bertumbuh. Dan ketika kamu belajar untuk selesai dengan dirimu sendiri, kamu akan menemukan bahwa kebahagiaan sejati selalu ada di dalam dirimu. Sekarang, ambil nafas dalam-dalam lagi dan perlahan hembuskan. Rasakan kedamaian yang mengalir dalam dirimu. Kamu sudah cukup. Kamu selalu cukup dan aku percaya kamu akan menemukan jalanmu menuju kebahagiaan. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika kamu merasa kata-kata ini menyentuh hatimu, bagikan dengan seseorang yang mungkin juga membutuhkannya. Dan ingat, kamu tidak pernah sendirian. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.